Shalom teman-teman, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang perlawanan Sobesonbay III terhadap Belanda. Latar belakang perlawanan. Perlawanan Sobesonbay pada tahun 1947 di Sumba, Nusa Tenggara Timur muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme Belanda dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dianggap tidak memiliki masyarakat lokal. Faktor-faktor yang mendorong perlawanan ini meliputi eksploitasi sumber daya, ketidakpuasan terhadap politik lokal, keinginan mempertahankan identitas budaya, dan ketidakadilan ekonomi. Perlawanan ini menjadi simbol perjuangan masyarakat Sumba untuk hak dan identitas mereka. Sebab-sebab dari perlawanan Sobesonbay. Yang pertama, adanya pertikaian sumber daya. Yang kedua, kekuatan politik. Ketiga, perbedaan budaya dan agama. Keempat, aliansi dan persekutuan. Dan yang kelima, revolusi atau pemberontakan. Yang berikut ada penjajahan. Seperti diketahui, Pulau Timur sejak abad 16 sudah didatangi bangsa Portugis. Kemudian Belanda, seperti di masa kekuasaan VOC, salah satu kontrak yang terkenal adalah kontrak Parafisini. Kontrak Parafisini adalah kontrak dagang yang ditandatangani oleh semua raja yang berada di Pulau Timur dengan VOC. Namun, hanya leluhur Sonbay yang enggan untuk mendatanganinya. Kontrak ini disahkan tahun 1757 dengan isi kontrak antara lain persetujuan memberikan daerah Anampal atau Zespelenggabiet untuk pemerintah Belanda di Teluk Kupang dari Tanjung Oesina sampai dengan Tanjung Sulamu, serta persetujuan menempatkan orang-orang Rote di daerah Anampal tersebut. Isi kontrak yang meminta raja-raja mempersiapkan buru-buru untuk kepentingan Belanda. Yang berikut ada perlawanan. Namun isi kontrak yang dibuat pada abad ke-18 ini mendapat penentangan dari Sobesonbay III di awal abad ke-20, sehingga terjadilah penyerangan ke Bipolo yang kemudian terkenal dengan Perang Bipolo. Kemenangan diraih oleh Sobesonbay III sehingga memancing Belanda menghimpun kekuatan besar untuk melakukan serangan balasan terhadap Sobesonbay III. Dengan perlengkapan perang yang memadai, pasukan Belanda dapat menembus 3 benteng dan menyerbu kediaman Sobesonbay III. Beliau akhirnya takluk ditangkap, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada 1905. Tertangkapnya Sobesonbay III tidak berarti perlawanan telah berhenti sama sekali, karena baru pada tahun 1908 seluruh wilayah Sobesonbay III jatuh ke tangan kolonial Belanda. Menurut Belanda, Sobesonbay III menyerah dengan sukarela, namun ada versi yang mengatakan bahwa Sobesonbay III dikhianati. Ia diundang untuk mengasiasi namun akhirnya ditangkap. Namun versi yang lebih dikenal bahwa Sobesonbay III tertangkap di Kaunikin tahun 1905 setelah benteng pertahanan yang terakhirnya yaitu benteng Fatusiki di desa Oel Nasineno telah direbut Belanda. Akhir, berdasarkan keputusan pengadilan Sobesonbay III kemudian diasingkan ke Waingapu, Sumba selama setahun. Setelah itu Sobesonbay III berhasil kembali ke Kauniki, namun ditangkap kembali dan ditawan di Kupang hingga meninggal dunia dan status sebagai tawan perang. Jenazah Sobesonbay dimakamkan di Patupeto, Kupang pada bulan Agustus tahun 1923 untuk menghindari pengutusan pelawan yang dapat membangkitkan perlawanan oleh penduduk pribumi oleh Belanda. Kuburnya disamarkan dan hingga kini tidak diketahui jelas keberadaan kubur Sobesonbay III. Sobesonbay III seorang pahlawan dari timur tanpa makam. Perlawanan Sobesonbay yang terjadi pada tahun 1946 di Indonesia memiliki dampak yang signifikan, baik secara sosial maupun politik. Yang pertama, peningkatan kesadaran nasionalisme. Perlawanan ini menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat, memperkuat keinginan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Dan yang kedua, reaksi terhadap penjajahan. Perlawanan ini menjadi contoh konkret bagi daerah lain untuk melawan penjajah, memicu aksi-aksi serupa di wilayah lain. Yang ketiga, perubahan sosial. Masyarakat mulai lebih aktif dalam organisasi-organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan, meningkatkan keterlibatan politik di kalangan rakyat. Yang keempat ada tanggapan pemerintah kolonial. Pemerintah Belanda meningkatkan tindakan represif untuk mengulangi perlawanan yang menyebabkan ketegangan lebih lanjut antara pihak penjajah dan rakyat. Yang kelima, pengaruh pada negosiasi kemerdekaan. Perlawanan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam negosiasi yang berlangsung antara Indonesia dan Belanda, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak akan mundur dari tuntutan kemerdekaan.